kira-kira ada tak yang ngechat abang, bang saya bisa tak pindahkan ke sini itu? Ngechat secara pribadi sih gitu. Kan semua orang pasti punya kepentingan masing-masing, itu kan tak pasti. Ya, saya melihat bagian dari ikhtiar itu wajar-wajar saja. Untuk Bang Am nih, kita pertama pengen tahu nih Pak, alasan sehingga berani menerjunkan diri ke dunia politik menuju pilkada, seperti apa Pak melihat Kayong yang sebegitu rumitnya? Kita sedikit Flashback. mundur ke belakang tentang bagaimana sebenarnya sampai akhirnya saya pada titik sekarang ini. Dunia politik sebenarnya bukanlah dunia yang asing bagi saya. Sejak dari kecil, karena almarhum bapa kami itu memang tokoh politik. Dia pernah di Golkar, pernah mencalonkan diri sebagai DPRD, walaupun terpilih tapi karena idealismenya yang dia kekehnya. Jadi tipe-tipe orang dulu tu kan memang Tipe 5. jadi kalau tak sesuai dengan idealisme, dia rela mengorbankan apa pun. Betul. Sampai akhirnya dia tak mau dilantik dan seterusnya lah. Walaupun dalam keseharian beliau mendidik kami tidak ada materi khusus yang disampaikan untuk kami bisa berpolitik, itu tidak ada. Kami setiap kesempatan beliau mengarahkan kami untuk bisa hidup secara mandiri. Dan yang sampai yang kami awal-awalnya menganggap sebuah keanehan, di mana banyak orang tua di tempat kita mengarahkan anaknya sekolah untuk jadi PNS, beliau malah sebaliknya. Yang setiap hari dia kalian harus mandiri, kemudian tidak harus menggantungkan hidup kepada siapapun, termasuk kepada dia sebagai orang tua. Karena kami ya gitu kan, satu saat akan tidak ada di dunia ini, dan kalau dari awal menggantungkan ketergantungan dengan orang tua, dan itu fatal. Singkat kata, saya selesai SMA, dan memang karena kami kakak beradik kami ramai sampai 8, memang kemampuan orang tua tidak ada lah untuk bisa menyekolahkan kami sampai ke tingkat perguruan tinggi. Walaupun waktu itu keinginan saya untuk kuliah tu menggebu-gebu sekali, tapi apa boleh buat. Nah, tamat SMA di Sukadana, karena di Melanau ini waktu itu belum ada SMA. Dan langsung saya menerjunkan diri membangun sebuah usaha yang bergerak di bidang mebeler. Saya punya usaha mebeler yang saya rintis sendiri, kemudian akhirnya berkembang, anak buah saya sampai 5-6 orang. Saya bisa mengajak kawan-kawan juga untuk sama-sama. 18 tahun saya jadi pengrajin lah, pengrajin mebel. Dan Di bidang mebel Pak? Iya, mebel. Berarti hampir sama kayak ini Pak ya, jalannya Jokowi Pak ya? Kurang lebih lah, tapi kan kalau beliau sampai tingkat ekspor apa, kalau kita kan hanya lokal ya, untuk memenuhi kebutuhan di Simpang Ili atau Melanau dan sekitarnya lah. Kemudian sampai ke politik Pak. 18 tahun itu timbul, kita ini kan kadang-kadang ya manusiawi, sampai titik jenuhnya akhirnya saya berpikir beda. Walaupun saya dari bujang, akhirnya berkeluarga, punya anak, bisa membuat rumah apa itu dari hasil mebel itu. Tapi sampai titik jenuhnya saya, akhirnya saya keluar dari lingkaran itu, dan saya memberanikan diri untuk membuat perusahaan. Bergeraklah saya di bidang jasa konstruksi. Nah, inilah awal akhirnya saya menceburkan diri ke dalam dunia politik. Karena pergaulan kontraktor yang bergaul dengan pejabat-pejabat, dengan kawan-kawan di DPRD, sehingga terangsang saya. Dan ada memang kawan yang mendorong. Referensi Bapak ya. Dan akhirnya pada tahun 2014, saya memberanikan diri untuk calon DPRD dari Dapil Simpang Hilir, Dapil 4, dari Partai Gerindra, dan alhamdulillah terpilih waktu itu. Nah, inilah saya mengawali karir saya sebagai seorang politisi.
5 tahun ya hiruk pikuk politik memang capek sih, tapi saya merasakan juga asik di dunia politik walaupun capek gitu kan. Nah, kemudian untuk periode selanjutnya saya berkeinginan lagi untuk maju, tetapi karena perolehan suara secara keseluruhan partai tidak Mencukupi Pak. mencukupi kami Satu untuk kursi. dapat satu kursi. Nah, walaupun perolehan suara saya dibanding yang waktu saya duduk tu ada kenaikan yang signifikan gitu, tapi itulah politik. Saya harus Dinamis, mengaku Pak, ya. saya harus mengakui bahawa dinamika politik itu memang sangat Komplit. luar biasa gitu kan. Pak, berarti Dan- Pak 5 tahun yang Bapak vakum itu mungkin yang Bapak tiba-tiba melihat Kayong, oh saya harus bergerak lagi. Nah, nih. tahun Bagaimana? 2019 begitu saya gagal, saya langsung memutuskan. Saya berkesimpulan waktu itu udah mungkin Tuhan memberikan kesempatan saya di dunia politik hanya 5 tahun. Itu saya syukuri. Akhirnya saya mundur dari ketua DPC Gerindra Kayong. Ketua DPC loh saya. Saya mundur. Itu adalah tekad saya untuk keluar dari kubangan politik tadi. Kemudian saya bangunlah kafe untuk usaha harian saya. Kemudian sedikit lahan di desa Pemangkat saya tanam sawit. Saya berpikir saya udah 50 lebih umur tu udah mau tenang gitu kan. Kemudian dengan usaha yang saya bangun ini itu untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak saya untuk menyelesaikan kuliahnya. Sesimpel itu. Simpel. Tetapi apa yang terjadi tahun 2022 Desas-desus pilkada nih. pertama sebenarnya pilkada masih jauh. Jauh. Tetapi karena keprihatinan banyak pihak terhadap Kayong waktu itu, termasuk saya, yang akhirnya semua masyarakat pemerhati politik dan bagaimana perkembangan pembangunan Kayong membuat satu kesimpulan, bahawa kita harus mencari figur alternatif. Nah, termasuklah di Melanau ini juga cukup menarik dari sisi dunia perpolitikan Kayong itu. Ya, Pertama, Melanau punya jumlah pemilih yang cukup banyak. cukup banyak betul. Kemudian di Simpang Hilir ini juga jumlah kursi terbanyak di DPRD. Kemudian di Simpang Hilir ini juga banyak tokoh-tokoh Simpang Hilir yang menduduki jabatan di kepengurusan partai politik yang strategis. Ada yang ketua, ada sekretaris. Nah, maka dinamika politik di Simpang Hilir ini juga cukup dinamis. Sampai akhirnya beberapa kawan mendatangi saya kembali. Pertama hanya sekedar diskusi tentang kondisi Kayong, dan akhirnya mereka mendorong saya untuk maju. Nah, wacana awal saya ini dijadikan bupati, kan. Saya bilang enggak, saya coba untuk konsisten dengan apa yang menjadi keputusan saya. Sebagai seorang politisi yang udah berada dalam paling tidak 5 tahun dalam kurang, naluri politik saya itu tidak bisa dibohongi gitu. Ketika ada kawan datang diskusi, selalu nyambung gitu. Langsung kan. connect ya, Pak, ya? Langsung connect. Jadi akhirnya terus bergulir, dan itulah akhirnya saya dipertemukan dengan Pak Romi, dan akhirnya saya menerima tawaran itu. Dan ini adalah bentuk sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab saya. Pertama, saya adalah putra asli di Simpang Hilir ini, putra asli juga Kayong, dan juga saya adalah salah satu dari bagian panitia pemekaran Kayong. Jadi bagaimana selama 5 tahun kita berdarah-darah memperjuangkan Kayong, dan tentunya saya tidak akan rela melihat kondisi Kayong menjadi terpuruk. Bisa enggak Bapak simpulkan masalah yang paling dasar itu sebenarnya apa sih Pak di Kayong? Sebenarnya saya melihat, dan ini akhirnya kami sepakat dengan Pak Romi ketika kami sebelum dilantik pun dalam Perumusan kampanye, visi misi atau apa Iya. dan sebagainya kan? kami membuat sebuah proposal politik tentang bagaimana Kayong ke depan.
Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan? Pertama sekali kami melihat yang paling penting adalah bagaimana buruknya tata kelola pemerintahan di Kayong ini. Di era itu Menarik nih, buruk Pak ya. buruk. Karena sampai hari ini saya melihat, walaupun hari ini saya masih harus banyak belajar, karena 5 tahun pengalaman saya di legislatif. Ketika saya ini belum sampai 3 bulan saya dilantik sampai hari ini, saya melihat ada perbedaan yang sangat mendasar dari sisi topoksi. Kalau DPRD tugasnya hanya legislasi, kemudian budgeting anggaran, kemudian pengawasan. Tidak lebih dari itu. Hanya 3 topoksi pokok itu. Tetapi ketika saya jadi wakil, saya harus bisa memahami semua bidang yang ada di OPD ini, karena juga melekat pada saya adalah fungsi kontrol tadi, fungsi pengawasan. Maka ketika saya diberikan tugas itu, saya harus bisa memahami bagaimana topoksi dari setiap SKPD yang ada, sehingga saya tidak akan salah dalam melaksanakan tugas saya sebagai pengawasan tadi. Saya tidak mau nanti mentang-mentang saya diberikan kekuasaan, saya tidak mau dalam menjalankan tugas ada yang benar saya salahkan, ada yang salah saya benarkan. Itu akibat saya tidak paham dengan topoksi OPD masing-masing. Maka ini saya belajar nih 2-3 bulan ini, masa transisi saya berada di habitat yang baru sekarang, yang harus menyesuaikan. Ada nggak Bang Am? Kan ada bupati, ada wakil gitu. Ini menyangkut tata kelola. Ini ada bagian-bagian nggak? Bupati ngurus yang ini. Oh, wakil bupati ngurus ini. Ada nggak pembagian itu, atau seperti apa? Jadi sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu diatur apa yang menjadi tugas bupati. Nah, pertama tadi membantu bupati dalam hal pengawasan birokrasi yang ada. Kedua, membantu bupati dalam menjalankan tugasnya. Nah, saya sebagai wakil, maka ini juga yang sering jadi pertanyaan. Betul, Pak. Karena kadang-kadang masa bulan madu antara bupati wakil itu sangat singkat gitu. Nanti kan di akhir-akhir jabatan tiba-tiba tidak harmonisasi, tidak terbentuk lagi nih. Jangan itu tidak sampai akhir jabatan, kadang-kadang setengah pun tidak sampai udah retak. Nah, itu akibat saya menganalisa itu akibat dari pemahaman tentang siapa di mananya itu yang keliru saya kira. Maka bupati pun sebagai kepala daerah tetap kita hormati dan tetap kita jaga dia tetap pada koridor dia gitu. Dan kita sebagai wakil pun harus tahu diri juga di mana posisi kita berada gitu. InsyaAllah kalau masing-masing itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik, saya kira itu tidak akan terjadi. Dan kuncinya satu, komunikasi. Berarti itu kan tadi aturan bakunya Bang, Bang Am ya. Tapi ada nggak yang antara Bang RW dengan Bang Am nih bisik-bisiknya itu, Bang Am ngurus ini aja ya, saya ngurus ini. Ada nggak Bang komunikasi seperti itu? Ada sih, dan itu selalu kami diskusikan bersama ketika kita menghadapi satu permasalahan. Nah, dalam diskusi itulah akhirnya kita ada pembagian tugas. Oh, saya sini ya, Bang, kata Pak Wakil, kata Pak Bupati, ya saya ngurus yang ini, Pak Wakil ngurus yang itu. Nah, itu suatu hal yang lumrah lah kan, dalam bagaimana kita mengefektifkan waktu, kemudian kita permasalahan ini bisa selesai. Seperti kan ada tugas-tugas, kadang-kadang kita ini banyak dihabiskan waktu kita pada acara-acara seremonial ni. Nah, ini mau pandai-pandai kita anunya. Nah, kita tinggal memilah yang mana yang memang harus dihadir bupati, yang mana cukup saya atau cukup asisten saja yang menghadirinya. Nah, itu contoh kecil bagaimana kami menyelesaikan dalam pembagian tugas menjalankan roda pemerintahan ini.
Nah kalau dari itu bupatinya sama wakil kayak gitu nih Pak. Nah, menyangkut tata kelola pemerintahan ini, ada enggak nih Pak nih, tak kepala dinas, kabit, kasih, dia tak bisa masuk ke bupati nih, coba nih, coba ya kita nih, Ke Pak Wakil nih, ya, Bang Am misalnya. ke Bisa Bang nggak? Am Ada nggak? kita coba nih, ada enggak yang Ya, seperti itu? sebenarnya saya melihat itu adalah gini, saya mau cerita dulu tentang kondisi birokrasi Ya, kita lah. birokrasi. Yang saya katakan ini Buruk tadi itu. tapi ini kan adalah bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Maka kami sepakat dengan Pak Romi untuk hal yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana menata kembali birokrasi kita yang ada ini dengan tidak membuat guncangan-guncangan yang kuat gitu kan, karena maka ada kawan-kawan di luar sana yang berpendapat bahwa Romi Amru ini kita jalannya masih gigi satu, masih toleh kiri toleh kanan. Saya katakan ya gitu. Justru masa-masa awal ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Kalau kita salah di langkah pertama, saya yakin langkah kedua, ketiga dan seterusnya akan salah. Dan itu bukan malah memperbaiki, malah membuat lebih buruknya kondisi Kayong. Dan itu yang tidak kita inginkan. Maka kita step by step bagaimana membuat dulu birokrasi ini. Kalau menurut pemahaman saya, birokrasi itu ada dua hal penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Untuk menjadikan birokrasi kita ini profesional, kan dituntut profesional birokrasi, dan membuat tata kelolanya yang baik tadi. Pertama sekali dalam hal penempatan seseorang tadi pada jabatan yang pas gitu kan. Siapa di mananya. Maka konsep right man on right place itu wajib hukumnya. Berarti Pak, Bang, dalam artian penempatan sekarang ini masih ada tidak sesuai dengan fungsi ya. Iya, betul sekali. Berarti ada pergeseran atau rotasi yang telah disampaikan Pak Romi kemarin kan? Berarti ada rotasi jabatan atau mutasi ya. Nah itu kira-kira ada nggak yang ngechat abang, Bang saya bisa nggak pindahkan ke sini itu? Ngechat secara pribadi sih gitu. Kan semua orang pasti punya kepentingan masing-masing, itu kan dah pasti. Ya, saya melihat bagian dari ikhtiar itu wajar-wajar saja. Cuma saya tetap anukan bahwa kita tidak bisa lagi untuk membuat formasi dari birokrasi yang profesional tadi untuk menempatkan right man on right place tadi. Saya salut dengan Pak Romi walaupun dia seorang bupati yang mungkin dia punya otoritas gitu kan, tapi dalam dia selalu minta pendapat saya bagaimana Berarti pendapat. komunikasi ini jalan. Iya jalan, artinya saya pun begitu juga, tidak mungkin lah kalaupun saya ada pesanan itu tanpa ada komunikasi. Ya kalau kebetulan diterima, ya apa salahnya kan? Dan yang bersangkutan pas pada posisi. Tetapi kalau tidak, siapapun dia, walau saudara saya, tidak ada urusan. Ikan ini kan masih masa-masa bulan madu nih. Iya. Jangan sampai nanti di bulan tahun keempat, tahun kelima tuh udah mulai berbau, kan itu bukan rahasia umum lagi tuh biasanya Bang Am. Nah itu tadi yang selalu kami jaga, insya Allah lah gitu kan. Berarti bisa jamin nih harmonisasi sampai Kalau 5 tahun menjamin plus. 100% karena itu tadi, kalau kita bicara politik, dinamika politik luar biasa, tidak ada yang tidak mungkin dalam Betul, politik. betul. Cuma ada satu etikat yang kami bangun bersama Pak Romi. Nah, kalau tadi kan Bang Am bicara SDM-nya, right man on the right place. Nah, kalau Bang Am sendiri yang baru 2 bulan lebih ini, sistem pemerintahnya sendiri ini apakah udah jalan nih? Sebenarnya fungsi pemerintahan dah jalan. Cuma ibaratkan kalau dia berjalan 100% ini, fungsi pemerintahan kita paling tinggi 60%. Apakah itu tuh Pak salah satu
faktornya misalnya penempatan sebuah jabatan yang memang tidak sesuai dengan kompetensi atau gimana sih Pak? Itu salah satu gitu Pak. Termasuk juga itu? Termasuk itu. Kemudian ditambah lagi kan tidak ada reward and punishment. Oh betul. Nah saya melihat bahwa banyak potensi yang ada pada birokrasi, orang hebat di pemerintahan gitu banyak. Tetapi etos kerjanya ngedrop karena itu tadi. Ini menjadi PR besar nak. Iya, ini PR pertama yang harus kami selesaikan. Omong kosong tentang janji-janji politik kita. Kalau ini tidak bisa kami wujudkan tata kelola pemerintah. Karena begini konsepnya. Kami ketika kampanye, ketika calon, kami membuat visi misi, ada program unggulan segala macam. Dan ini kan tidak mungkin. Biar kami sepintar apa, sehebat apapun, kami mengeksekusinya sendiri. Maka kan yang eksekusinya kan dinas-dinas sesuai topoksinya masing-masing. Kami tidak mau pejabat-pejabat di eselon 2, kepala-kepala dinas tu siap-siap di depan kita. Tetapi di belakangnya lain yang dikerjakannya. Apakah menjadi kesulitan Pak dalam rotasi mutasi itu? Melihat ini kan ada juga unsur politiknya, mau geser ini, geser itu, nanti bisa jadi balas dendam atau apa. Itu apakah akan menjadi kesulitan nggak Bang? Sampai saat ini nih, tadi yang Abang bilang tuh masih gigi satu nih. Apakah menjadi kesulitan? Kalau dari nggak? sisi politik sih saya harus bisa juga proporsional. Harus bisa memilah mana yang urusan politis dan mana urusan teknis. Nah kalau birokrasi ini saya melihat ni Vio, ini teknis, sangat teknis sekali. Jadi kesulitan itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara kesulitan, memang sulit gitu dengan keterbatasan sumber daya manusia gitu ya. Jadi kayong ni kecil dan orang-orang birokrasi itu ya. Maka ini untuk kan kita akhirnya seperti menyusun ni puzzle ni dah jadi gitu. Ketika kita angkat ini bolong. Jadi memang ada kekurangan ya Bang. Nggak, akhirnya kita bingung lagi untuk menambal ini yang dari mana lagi gitu kan. Pas angkat ini bolong juga gitu kan. Nah begitulah seterusnya. Jadi tidak mudah kalau kita untuk menata. Maka kami pun karena di sini mau membongkar habis, tidak seperti itulah. Kita akan ada tahapan-tahapannya kan yang kita lakukan. Itu tadi kita tetap menjamin bahawa roda pemerintahan ni harus tetap jalan walaupun tinggal 60% tetap jalan. Nah kewajipan kita kan meningkatkan supaya gasnya ni nanti bertahap naik gitu sampai ada nggak di tahun pertama nih Pak untuk rencana pergantian promosi mutasi jabatan? Ada, saya tidak memungkiri itu karena juga di dalam ketentuan undang-undang bahawa kami diberikan kewenangan untuk melakukan rotasi, mutasi, kemudian promosi itu setelah 6 bulan kami dilantik. Berarti ini bulan masuk bulan ketiga, berarti masih ada 3 bulan. 3 bulan untuk melakukan walaupun strategi yang tepat. Statement Menteri Dalam Negeri kan, dipersilakan kami untuk secepatnya menata pemerintahan dan harus mendapatkan izin daripada kementerian. Tetapi juga kan tidak semudah itu mendapatkan izin. Dan kami di tahap pertama kami menyelesaikan untuk bagaimana melakukan open bidding terhadap jabatan sekda. Karena sekda ini sentral nih. Si PJ Pak ya sampai saat ini. Jadi sampai saat ini Pak PJ kita, Pak Rene Renaldi itu dah 3 kali perpanjangan dan dah mentok nah sebenarnya tak boleh lagi diperpanjang. Maka kita harus sekda dulu dia sekda Pak, dulu open bidding yang definitif dengan open bidding tadi. Barulah setelah sekda, baru kita turun ke bawahnya ke eselon 2. Setelah eselon 2, kemudian eselon 3, eselon 4. Begitulah bertahap kan. Bang Am kemarin kan sempat silaturahmi ke dinas-dinas. Silaturahmi atau silaturahmi. Bahasa dalam rangka tadi itu memperbaiki birokrasi atau segala macamnya. Apakah akan ada nih kayak model di pemerintahan yang lain tuh untuk sidak nih melihat kinerja nih, terus disiplin pegawai. Nah,
2 bulan lebih nih sejauh mana Bang Am melihat nih disiplin terus kinerja birokrasi maupun PNS yang ada sekarang? Pertama yang saya lakukan di awal-awal masa jabatan saya kan itu hanya bentuk silaturahmi. Kalau Pak Romi Wijaya bukanlah asing bagi kawan-kawan di birokrasi karena beliau juga berasal dari kalangan birokrasi. Tapi kalau saya ini kan masih baru. Nah, itu kan dalam konteks saya menjalin komunikasi dengan semua jajaran di birokrasi. Maksud saya gini, bahwa okey kami sebagai pimpinan, tapi kami juga adalah orang yang biasa gitu, yang boleh siapa pun mau berhubungan dengan saya, mau konsultasi, mau diskusi, silakan, saya membuka diri gitu kan. Bahkan kalau saya berharap ke depannya dalam konteks pengawasan tadi, saya kan sendiri, saya harus dibantu. Saya mau juga kawan-kawan di birokrasi juga terlibat gitu. Jangan segan-segan dia menyampaikan kepada saya jika dia menemukan hal-hal yang ganjil tadi, hal-hal yang tidak pantas gitu kan. Yang terjadi di lingkungan Di pemerintahan. lingkungan dia sendiri. Nah, maka saya memberikan jaminan kalau yang melapor itu misalnya hanya sekelas OB gitu. Kemudian sekelas cleaning service. Kan yang di bawah kadang-kadang rentan nih dengan intimidasi, dengan ancaman. Maka saya jamin keselamatan. Tuh, menarik tuh, menarik. Asalkan informasi yang disampaikannya itu valid. Sesuai dengan fakta bukan dan fitnah data. gitu kan. Sesuai dengan fakta. Maka saya jamin keselamatan. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke saya ketika ditemukan, karena saya harus dibantu. Tidak mungkin saya sampai sedetail-detail ini yang bisa melakukan pengawasan. Nah, ini saya sedang berfikir bagaimana membuat sebuah sistem, apakah lewat digital kita Aduan misalnya, aduan membuat resmi. satu forum aduan resmi. Aduan resmi ke Bang Am misalnya. Iya, jadi itulah Ya, dasar itulah yang bisa. Karena tanpa itu semua saya kira susah Kayong itu mau maju. Maka saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan di birokrasi, ayo kita satukan dulu persepsi kita, cara pandang kita terhadap Kayong ini dulu. Kita satukan niat dan keinginan kita, bagaimana sebenarnya Kayong ini mau kita buat gitu kan. Tergantung tangan-tangan kita nih. Untuk membuat Kayong apakah lebih maju atau lebih buruk dari sekarang pun tergantung kita. Nah, maka saya melihat bahawa birokrasi itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Birokrasi yang tertata dengan baik itu menjadi hal yang paling menentukan. Apakah kami kan, ni ada kawan-kawan belum apa-apa dah anakkan 2 periode. Saya bilang tidak. Kuncinya bagaimana dalam periode awal ini kami harus bisa menepati segala janji-janji politik kami. Dan bagaimana 5 tahun ke depan kita bisa menjadikan Kayong ini lebih baik. Pak, terkait janji politik, Pak. Habis Bapak dilantik kan presiden kita ini langsung buat tentang efisiensi apa nih, Pak. Terus bukan rahasia umum juga Kayong katanya efisien. Apakah itu tidak menjadi hambatan khusus ini, Pak, terkait 5 tahun nanti Bapak menjabat? Kalau hambatan ya, tapi sekaligus kami tertantang lah. Nah, itu. Kami tertantang, kami diuji gitu kan. Karena kan efisiensi, terus daerah kita katanya defisit kan. Jadi 4 hari yang lalu ada 4 hari juga kami bekerja full di hari libur, dari pagi sampai malam, dan 4 hari itu full kami dengan Pak Romi melakukan asistensi anggaran terhadap pergeseran ketiga. Jadi ada pergeseran pertama di era PJ, begitu kami dilantik ada pergeseran kedua, dan sekarang masuk pada tahapan pergeseran ketiga. Mengapa sampai 3 kali pergeseran itu tadi? Tapi itulah yang memang kita lakukan terhadap kondisi anggaran kita yang saya sempat mengeluarkan statement
kondisi anggaran kita tahun 2025 ini adalah kondisi terburuk sepanjang Kabupaten Kayong Utara berdiri ya. sepanjang Kayong Utara berdiri. Karena saya selalu mengamati, karena waktu di DPRD pun saya separuh kan di DPRD itu disepakati karena yang seksi itu memang posisi di badan anggaran gitu kan. Nah, waktu berebut-rebut jadi akhirnya sepakat separuh seorang gitu kan. Saya sempat 2 tahun setengah di badan anggaran. Dan itulah kalau di DPRD kan kita melihat anggaran ini hanya pada satuan satu global gitu kan. Tidak rigid dia. Kita tidak sampai, tapi yang kami lakukan kemarin itu sampai ke satuan 3 sampai menganukkan masalah RKA, membedah RKA itu untuk efisiensi tadi. Nah ini saya berkesimpulan gitu karena saya melihat pergerakan perkembangan dari APBD ini itu yang sangat mencemaskan sebenarnya. Apalagi dengan efisiensi ditambah lagi kita dibebani hutang pihak ketiga tahun 2024. Jadi 2024 tu menyisakan hutang kewajipan 27 miliar. Belum lagi cerita ada token guru yang belum terbayarkan di 2024. Nah ini yang membuat kita harus ekstra bekerja dan melakukan efisiensi seefisien-efisiennya. Sampai bahasa saya, kalau kita harus mengencangkan ikat pinggang, inilah saatnya kita mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya. Jangan sampai putus ya. Itu jadi Ada tuh Bang nih, dari yang pengencangan ikat pinggang ini dinas-dinas yang nakal nih Bang nih, mencoba sebenarnya kutak-atik setelah anggaran. kami membedah dalam asistensi kan membedah setiap OPD nih, setiap dinas. Nah, disitulah kita melihat tapi ini akibat pembiaran tadi tidak terkontrolnya anggaran kita di tingkat OPD tadi, itulah yang membuat mereka dengan leluasanya untuk kan. mengutak-ngatik nih lah. Mengutak-ngatik. Tapi ini udah kita pelan-pelan lah kita tertibkan gitu anggaran-anggaran yang memang hanya anggaran yang ya tidak begitu penting, udah kita drop itu. Kita Skala prioritas berarti Pak ya. Yang Ada mana skala diprioritaskan prioritas, didahulukan dulu. Berarti ada ditemukan Bang anggaran-anggaran yang kayak tidak masuk akal gitu, kayak di Sumatera Utara itu kan ditemukan anggaran untuk beli tusuk gigi ya 100 juta. Iya. Kalau kata netizen itu bukan beli tusuk gigi tapi beli pabriknya. Nah di Kayong sendiri ini ada nggak Bang yang ditemukan kalau hal-hal kita gitu? sih belum nggak sampai separah itulah kan. Tapi bahasa kita kampung ni yang nyelit-nyelit Oh, iya, ada iya. gitu kan. Misalnya Pak, kalau bahasa ini mungkin proyek siluman gitu, bukan? enggak juga, Oh, enggak. tapi dia gini, dia bermainnya polanya ada yang kami temukan itu ada kegiatan, misalnya kegiatan monitoring, kegiatan pengawasan. Nah, di dalamnya juga ada ATK gitu kan. Nah, setiap kegiatan tuh ada ATK. Jadi- Tetapi di sekretariat juga ada ATK juga nih kan. Jadi Berarti banyak double. ATK ya, jebol, Ah, jebol double. dana di ATK Pak ya. Iya. Nah, Lain kali jangan gitu. Dikutak-atik ini Bang ya. Anggaran yang iya. tadi mau diefisiensikan itu sendiri. Jadi kita melihat sampai ke situ, ini tinggal kita pilih. Saya bilang bahwa apakah kita mau memakai anggaran ATK di setiap kegiatan atau di Sekretariat sekretariat. Minimal sekali pakai pulpen itu disimpan, nggak usah dibuang gitu. Nah, contoh seperti itulah kan. Nah, tapi ini kita tertibkan. Nah, nanti mungkin kita akan menyusun sebuah standarisasi. Misalnya per bidang lah, kan setiap OPD juga Per bidang betul. Pak. beda-beda bidangnya. Ada bidangnya gemuk kan, ada yang cuma 2 bidang ya. Nah, jadi kebutuhan ATK untuk 1 tahun per bidang itu berapa gitu. Cukup nggak cukup harus cukup berarti nih. Ya, kita punya dasar bahwa itu nanti kita akan membuat tim gitu, samalah dengan menentukan harga satuan gitu kan. Betul. Bang, dari ini terakhir lah. Tadi kan Abang bahas tuh tata kelola pemerintahan yang baik untuk kedepannya. Baik. Apa yang mau Abang sampaikan ke ASN yang Abang bilang tadi ini buruk benar nih itu. Apa yang mau disampaikan Saya kepada hanya mereka? ingin menyampaikan pertama,
Karena saya diajar orang tua saya, segala sesuatu tu bermula dari ada 3 hal dalam kehidupan kita ini. Pertama tu berfikir dulu. Setelah berfikir, kita ni berbicara dan bekerja. Maka ayuk saya mengajak kita berfikir secara benar dulu. Ni ngajak ASN ni bang. Semua sebenarnya semuanya. Kita Semua. berfikir secara benar dulu. InsyaAllah kalau cara berfikir kita benar, yang kita omongkan benar, dan yakinlah saya yang kita kerjakan pun pasti benar. Karena begini, kalaulah ASN dan semua orang lah, kalau berfikir di dalam benaknya tu hanya ada duit, maka yang didapat hanya duit itu. Tetapi kalau kita bekerja ni dengan ketulusan, keikhlasan, siapa yang tak mau duit? Semua orang perlu duit. Tetapi tentunya kita mau lebih dari itu gitu kan, yang kita mau. Kalau kita bekerja dengan tulus, ikhlas, kalau di dalam Islam itu insya-Allah akan mendapatkan nilai ibadahnya gitu. Ketika kita berfikir dah benar, yang kita bicarakan benar, yang kita kerjakan benar tadi. Dan itu insya-Allah kemudian kita lakukan dengan ikhlas, maka ini akan dapat nilai ibadahnya. Maka rezeki yang kita dapat insya-Allah berkah. Amin. Dengan kata lain tu, mungkin bahasa kampung, bahasa Iya. Melayu, kita kerja yang genah ya. Iya. Rezeki mah pandai tadi tu ada yang ngatur tu. Atau tadi tu ada reward dari Iya. pemerintah yang melihat kinerja gitu atas. Kan ini kan selalu orang hari ini juga mengabaikan itu, berfikirnya materi semua. Tidak salah juga, karena memang dunia itu dah mengarahkan kita berfikir seperti itu. Tetapi yakinlah kita bahawa kalau bicara cukup, tidak akan pernah cukup sampai kita ini mati, berapa banyak pun gitu. Contohnya yang korupsi triliunan itu kan, kurang apa dia, dan duit banyak-banyak untuk apa? Tetapi kerana nafsu, maka dia tidak pernah cukup gitu. Oh ini nih guys. Dia akan pernah cukup gitu kan. Maka kita, saya melihat bahawa ya bukan itu sebenarnya yang kita cari. Kalau saya sebenarnya dengan kondisi sekarang, ya saya hanya kepingin gitu kan, bagaimana masa jabatan saya 5 tahun ini saya bisa memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat Kayuk.